Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Akhirnya setelah kesibukan yang melanda, saya bisa upload video lagi. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film bergenre horror thriller yang berjudul Digging to Death atau Menggali Hingga Mati tahun 2021. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke alur filmnya. Buat kalian yang suka, tinggal like dan subscribe aja. Film diawali di mana seorang pria yang baru saja membeli rumah bernomor 10847. Kita sebut saja pria ini dengan nama si Ayah. Di rumah itu, ternyata sudah ada anak gadis si Ayah yang menunggu. Cantik juga, bos. Rupanya, si Ayah sengaja meminta anaknya untuk datang karena si Ayah mau memperlihatkan rumahnya yang baru dia beli. Did the last people leave their fridge and stove? I'm gonna go sit in the kitchen. You're gonna love this. Saat sedang melihat rumah, si Ayah merasa heran karena ada sebuah pintu di dalam lemari. Di sana, si Ayah juga menemukan uang $100 yang kemudian mereka gunakan untuk membeli makanan. And a hundo. What? Saat sedang mabar, makan bareng, mereka pun bercerita seperti halnya ayah dan anak. Di tengah obrolan, si anak bilang kalau dia sudah punya pacar bernama Zack yang bekerja sebagai direktur di toko makanan. Si anak juga ingin ayahnya bertemu dengan pacarnya itu. Namun, karena ayahnya ini rada masam mukanya setelah mendengar itu, si anak pun menggunakan jurus pengalihan isu seperti pemerintah Indonesia. Si anak bertanya bagaimana dengan pekerjaan si ayah. Ayahnya bilang kalau dia akan mendapat promosi kenaikan jabatan di kantor. Hal itu tentu membuat si anak senang. I might be up for a promotion. Really? Kemudian, si ayah juga bertanya tentang bagaimana kesehatan anaknya itu. Anaknya bilang kalau asuransi nggak bisa belikan dia obat lagi, sehingga mungkin bulan depan dia nggak bisa beli obat karena nggak punya uang. Namun, si ayah bilang kalau dia nggak usah khawatir, karena kalau dia bisa promosi jabatan, maka dia akan mendapat gaji yang lebih besar sehingga bisa membelikan anaknya itu obat. Oh iya, untuk anaknya ini sakit apa saya juga nggak tahu ya, karena memang nggak dijelasin dalam film. Lanjut. So, it's gonna be enough that you're not gonna. I am done. Do you even? Singkat cerita, setelah makan, si ayah berterima kasih kepada si anak dan memintanya untuk datang lagi minggu depan. Akan tetapi, si anak bilang kalau minggu depan dia sudah ada acara dengan pacarnya dan bilang mungkin minggu berikutnya baru dia bisa datang. Rupanya si anak ini udah gak tinggal lagi sama ayahnya. Di perjalanan pulang, saat sedang menelepon pacarnya, terungkap bahwa si ayah ini rupanya rada sinting akibat perceraian. Dan mungkin saja itulah alasan anaknya gak tinggal lagi sama ayahnya. I think he's really taking this whole divorce. I don't know, I'm worried about him. Keesokan harinya, datang seorang tukang tanam rumput di rumah si ayah. Kita sebut saja si botak. Rupanya, si ayah mau menanam rumput di setiap sisi rumahnya. Namun, karena sapi tanknya rusak yang membuatnya jadi nggak bisa boker, si ayah pun berencana menggali sapi tanknya sendiri, sebelum nanti si botak datang untuk memasang rumput. Akhirnya, si botak pun bilang kalau dia akan datang seminggu lagi setelah sapi tanknya selesai. Kemudian, si ayah mendapatkan telepon dari temannya yang mau datang sambil membawa cap bintang. Please. Beers, pal. Sounds good. I'll see you there. Di kolam renang, si ayah bilang ke temannya itu kalau dia akan menanam rumput di rumahnya. Tapi karena sapi tanknya rusak, si ayah pun mau menggali sendiri lubang untuk sapi tanknya. Temannya bilang, kenapa nggak sewa traktor aja biar cepet. Namun, si ayah malah bilang, sapi tank mah kecil, gue sendiri juga bisa. Kemudian, karena teman si ayah ini mau ikut turnamen game burik, dia pun akhirnya pergi. Taking off, you don't want to stay and help me clean the leaves out of the pool? I'll see you Tuesday at Leo's. Yeah. Selanjutnya, adegan berpindah di mana si ayah yang mulai menggali sapi tank dengan sekop. Saat sedang menggali, si ayah menemukan sebuah papan di sana. Karena penasaran, si ayah pun membongkar tanah dan kemudian membuka papan itu. Tiba-tiba, si ayah terkejut melihat ada mayat di dalam papan itu dan juga uang yang begitu banyak. Dengan rasa takut, si ayah pun mengambil seikat uang dari sana dan kemudian mengubur kembali papan itu. Kemudian, si ayah pun mengecek apakah uang itu asli atau bukan.
Setelah memastikan uang itu asli, si ayah pun menyimpannya di dalam sebuah lemari kaca di kamar mandi. Keesokan harinya di kantor, si ayah pun mendapat pujian dari bosnya atas kerjanya. Kemudian, si bos memperlihatkan ruangan barunya apabila si ayah berhasil mengerjakan satu lagi tugas terakhirnya dan diangkat sebagai manajer. This is amazing. If you need anything. Thank you. You know what, actually? Yeah. Adegan berpindah di rumah si ayah. Terlihat si ayah yang sedang bersih-bersih rumah, namun sepertinya dia tergoda untuk kembali membongkar papan di rumahnya. Karena nggak tahan, si ayah pun akhirnya membongkar kembali dan mengambil semua uang yang ada di sana. Kemudian, si ayah menyimpan semua uang itu di lemari di mana dia menemukan uang di awal film tadi. Setelah menyimpan uang, si ayah pun pergi ke kamar mandi dan menemukan uang pertama yang dia ambil masih di sana. Saat di cermin, si ayah seolah-olah sedang bicara dengan dirinya sendiri di dalam cermin. Rupanya, si ayah ini memiliki kepribadian ganda. Awalnya, si ayah ini merasa kalau semua itu harus dilaporkan ke polisi. Namun, kepribadiannya yang kedua melarangnya dan bilang kalau nggak akan ada yang tahu. Malam harinya saat sedang tidur, si ayah mendengar seperti ada langkah kaki di dalam rumahnya. Si ayah pun memeriksanya dengan dibekali tongkat baseball. Namun, setelah berkeliling, ternyata tidak ada siapapun di rumahnya. Akhirnya, si ayah pun minum untuk menenangkan pikirannya. Akan tetapi, si ayah kembali mendengar suara dan mengeceknya. Saat sedang mengecek, tiba-tiba rupanya itu hanya seekor kucing dan itu cukup membuat si ayah kaget hingga gelasnya terjatuh dan pecah. Setelah melihat uangnya aman dan akan tidur lagi, si ayah malah melihat seseorang yang mirip dengan mayat yang ada di papan. Si ayah pun kemudian mencarinya keluar rumah. Akan tetapi, si ayah malah menemukan kalau papan di sana lupa dia timbun kembali. Akhirnya, si ayah pun menimbunnya lagi. Namun, sebelum itu, si ayah mencoba memastikan kalau mayat di sana benar-benar sudah mati. Singkat cerita saat di kantor, rupanya satu tugas terakhir si ayah itu harus disiapkan lebih cepat daripada sebelumnya. Awalnya, si ayah menolak karena merasa nggak sanggup. Namun, karena itu syarat untuk menjadi manajer, si ayah pun dengan terpaksa menerimanya. Setelah pulang dari kantor, si ayah melihat ada jejak kaki di rumahnya. Namun, rupanya itu adalah jejak kakinya sendiri dan kembali mengecek uangnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat si ayah akan tidur, dia melihat ada seseorang di luar rumahnya. Si ayah pun memeriksanya keluar dengan bersenjatakan pisau. Saat di luar, si ayah kepikiran akan uangnya dan kemudian kembali untuk memeriksanya. Rupanya, si ayah ini mau memulangkan uangnya itu ke tempatnya. Setelah memulangkan uang, si ayah pun memaku papan itu supaya dia nggak lagi tergoda untuk membongkar papan itu. Keesokan harinya di kantor, si ayah ini malah bolos dan kembali pulang. Ternyata, si ayah ini mau melihat isi dari pintu yang ada di lemari uangnya. Saat sedang berusaha membobol paksa, tiba-tiba si ayah mendapatkan telepon dari si botak yang bilang kalau dia akan datang lagi hari Jumat. Listen, I just wanted to let you know I'll be by on Friday. And how is that septic tank coming along? Entah karena takut uangnya ditemukan si botak atau takut nggak bisa bayar si botak, si ayah pun kembali membongkar papan di sana dan menemukan dompet serta kunci di baju si mayat. Malam harinya saat si ayah akan tidur, tiba-tiba ternyata itu hanya mimpi si ayah saja. Lagi-lagi itu cuma mimpi si ayah saja.
Kemudian, si ayah menelpon ke kantor kalau dia nggak bisa masuk kerja dengan alasan sakit dan akan kembali kerja besok. Si ayah juga bilang kalau semua pekerjaannya akan dia kerjakan di rumah. Dasar bohong. Rupanya, itu hanya alasan si ayah saja agar bisa membeli peralatan keamanan seperti CCTV, lampu, komputer untuk mengetahui siapa sebenarnya yang mengganggu rumahnya selama ini. Setelah selesai, si ayah kemudian membuka pintu yang ada di lemarinya dengan kunci yang dia temukan di baju mayat kemarin. Saat di dalam, si ayah menemukan banyak sekali bungkusan aneh di sana. Ternyata, bungkusan itu merupakan sebuah mayat dan cukup membuat si ayah kaget. Saat sedang tidur, alarm pun berbunyi yang membuat si ayah terbangun. Saat sedang memeriksanya di komputer, sialnya lampu malah padam akibat hujan. Dan saat lampu kembali menyala, rupanya ada seseorang yang sudah berdiri di depan pintu kamar si ayah dan berusaha untuk masuk. Saat melihat ke arah kamera, seseorang itu tiba-tiba langsung kabur yang kemudian dikejar oleh si ayah. Ngapa nggak dari tadi dak? Saat mengejar keluar rumah, si ayah malah menginjak pecahan gelas yang dia jatuhkan di adegan sebelumnya. Si ayah pun tampak kesakitan akibat pecahan itu. Akan tetapi, dengan kaki yang berdarah-darah, si ayah pun terus mencari orang aneh itu. Karena si ayah ini kesal, dia pun mendatangi si mayat itu sambil memaki-maki si mayat dan memintanya untuk bangun karena si ayah merasa kalau mayat itu sebenarnya masih hidup. Tapi karena memang mayat itu sudah mati, ia nggak ada reaksi apa-apa. Keesokan harinya, si ayah terbangun dan terkejut karena dia tidur sama si mayat itu semalaman. Kemudian, si ayah bergegas ke kantor karena dia sudah terlambat. Namun, saat si ayah akan pergi, dia melihat si mayat yang sedang memperhatikannya. Si ayah pun kemudian mengejar mayat itu sambil terus mengatakan kalau dia nggak gila. Mayat itu pun seolah menggiring si ayah untuk ke lubang papan semalam. Namun, lagi dan lagi mayat itu sudah terbaring kaku di sana. Si ayah yang kesal kembali memaki-maki si mayat dan menyuruhnya untuk bangun. Bahkan, saking kesalnya, si ayah sampai menggergaji kaki si mayat agar dia mau bangun. Tapi ya nggak bangun-bangun juga. Kemudian, terlihat si ayah yang sudah sampai di kantor dengan darah yang masih menempel di lehernya. Si bosnya pun datang dan heran melihat kondisi si ayah. Namun, si ayah malah marah-marah nggak jelas sambil bilang kalau semua baik-baik saja. Akan tetapi, si bos memintanya untuk pulang dan istirahat. Tapi si ayah nggak mau karena dia harus menyelesaikan tugas terakhirnya supaya bisa jadi manajer. Namun rupanya tugas itu sudah dialihkan ke rekan kerjanya yang lain. Si ayah yang kesal malah memaki-maki bosnya dengan bilang, "Goblok, anjing, bab, tolong." Ya otomatis si ayah dipecat dong. Kemudian, si ayah pun membuang seragamnya dan bilang kalau dia nggak butuh kerjaan itu, karena dia sudah punya uang yang banyak di rumahnya. Sesampainya di rumah, rupanya si botak sudah di sana dan penasaran dengan lubang di rumah si ayah. Si ayah pun melarang si botak untuk ke sana, namun si botak malah seperti ketakutan ketika si ayah datang. Saat si botak akan menelpon 911, si ayah langsung memukul si botak dengan palu yang ada di sana sampai modar. Kemudian, si ayah membungkus mayat si botak dan mayat laki-laki aneh yang kemudian dia sembunyikan bersama mayat-mayat yang dia temukan di adegan sebelumnya. Selanjutnya, terlihat si ayah yang sedang membersihkan darah di badannya sambil berbicara dengan dirinya sendiri di cermin. Namun, dirinya yang di cermin malah seperti meminta si ayah agar tidak percaya siapapun, karena mereka hanya mau mengambil uang si ayah. Si ayah pun seperti termakan omongan itu. Tanpa si ayah sadari, temannya sedang menelpon namun si ayah nggak tahu. Saat si ayah tidur, alarm rumahnya kembali menyala, dan si ayah pun melihat ada seseorang di rumahnya. Akan tetapi, orang itu merupakan temannya si ayah yang datang karena teleponnya tadi nggak diangkat. Namun, karena si ayah ini udah sinting harta dan gak percaya siapapun lagi, dia pun membunuh temannya itu dengan bor hingga modar.
dan menyimpannya di ruangan di balik lemari. Setelah kejadian itu, terlihat si ayah yang semakin sinting dan curiga ke siapapun. Bahkan, si ayah langsung memukul pacar anaknya yang datang untuk berkunjung. Kemudian, membungkus pacar anaknya itu hidup-hidup. Selanjutnya, si anak pun datang dan menanyakan pacarnya di mana. Dengan rasa tidak berdosa, si ayah bilang kalau pacarnya ada di ruangan di balik lemari dan mengajak anaknya ke sana. Di sana, si ayah pun tega memukul anaknya hingga pingsan dan mengikatnya. Setelah anaknya sadar, si ayah akan membunuhnya dan bilang kalau dia kesini pasti karena mau mencuri uangnya. Namun, karena memang si anak ini nggak tahu apa-apa, si anak pun berusaha menyadarkan ayahnya kalau dia itu adalah anaknya sendiri. Akhirnya, sang ayah pun sadar dan menyesali perbuatannya. Namun, bukannya melepaskan anaknya, si ayah ini malah pergi meninggalkan anaknya dan kemudian berpakaian seperti mayat yang dia temukan di dalam papan. Si ayah juga membawa semua uangnya dan mengubur semua uang itu bersama dirinya, sama seperti saat si ayah menemukan uang dan mayat itu. Kemudian film pun berakhir. Oke, gimana nih filmnya? Seru kan? Seru lah dak. Ya lumayan lah, sedikit membuat kita tegang gitu kan. Mungkin sampai di sini aja ya film kali ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal hingga akhir video ini. Jika kalian suka, tinggal like dan subscribe aja. Kalau nggak suka ya tinggal dislike aja. Terima kasih and see you next video.